Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kedua belah pihak telah berkumpul dalam tempat ini untuk bersyukur kepadamu atas berkat besar yang Engkau telah karuniakan kepada anak kekasih kami Seth dengan Leti. Orang yang diberkati oleh Tuhan penting bersyukur. Maka kami berkumpul di tempat ini bersama rumah tangga yang baru beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bagaimana pentingnya anak kekasih kami ini menjadi suami istri dalam rumah tangga. Hamba-Mu yang lemah dalam segala hal, Engkau kuatkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga menyampaikan firman-Mu tidak asal bicara, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat kepada yang mendengarkannya. Karena itu berkati semua yang akan mendengarkan juga, supaya firman yang akan didengarkan akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup ini. Bersabdalah, umat-Mu siap mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, satu ayat bacaan kita dari Amsal. Amsal pasal 18 ayat 22. Amsal pasal 18 ayat 22. Jadi pasangan yang baru ini kiranya mendengarkan untuk diingat sebagai panduan dalam hidup rumah tangga. Amsal pasal 18 ayat 22 bunyinya, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan. Saya ulangi, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara pembacaan kita firman Tuhan ini. Berbahagialah setiap orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, keuntungan berkeluarga. Simpulan dari bacaan kita. Memang singkat bacaan ini, singkat juga, lebih singkat lagi temanya, keuntungan berkeluarga. Nah, salah satu bentuk kehidupan yang tidak luput dari penilaian, perhatian seorang penulis kitab Amsal ialah berumah tangga. Banyak hal, segi-segi kehidupan yang diteliti penulis Amsal. Salah satunya ialah berumah tangga. Khusus dalam pembacaan kita ini, dalam hal mendapatkan istri, tetapi juga pasti dalam hal mendapatkan suami, karena ya kebetulan hanya yang dikatakan di sini mendapatkan istri, suami yang mendapatkan istri. Menurut penilaian pengarang kitab Amsal,
yang kita baca sekarang ini, beristri merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dan itu baik serta dikenan Tuhan. Sekali lagi, beristri begitu baik dan dikenan Tuhan. Bersuami, beristri dikenan Tuhan, banyak tujuan yang mau dicapai. Sudah pasti untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 2, pengelolaan alam supaya alam lestari, binatang tidak bisa mengurus dirinya, tapi pengelolaan itu dipercayakan kepada manusia supaya alam ini terpelihara, mulialah nama Tuhan. Itu yang pertama. Pada pihak manusia, berumah tangga merupakan bentuk nyata pertolongan Tuhan kepada ia yang ia kenan. Ya, di garis bawahi, berumah tangga adalah bentuk nyata pertolongan Tuhan kepada yang ia kenan. Sebab kan banyak juga orang yang tidak berkeluarga dengan berbagai alasan. Ya, di dalam Matius 2:19 ayat 12, Yesus pernah mengatakan ada orang yang tidak kawin karena memang dari lahir begitu, ya mungkin karena tidak ada bibit niat untuk nikah, kawin sejak dari lahir atau bagaimana. Ada juga yang tidak kawin karena disebabkan oleh orang lain, mungkin karena kekerasan sehingga cacat atau bagaimana. Tetapi ada juga yang memang dibuat demikian untuk demi kerajaan Allah. Dan mungkin itu juga yang ada hubungannya dengan pelayanan, supaya fokus untuk pelayanan ya tidak boleh diganggu oleh orang lain. Nah, ya itu masing-masing lakunya. Tapi khusus pembacaan kita yang dikenan Tuhan dalam perkawinan itu akan mengalami sesuatu yang baik. Mengapa? Logika mengapa orang bersuami atau beristri sangat sederhana saja. Sangat sederhana. Dalam banyak hal manusia punya kekurangan. Tapi di sisi yang lain ada juga kelebihannya. Dan harus itu, kelebihan itu harus diberikan kepada yang kurang, supaya yang kurang merasa terisi. Bayangkan saja kalau suami pulang kerja, tidak lagi sibuk di rumah karena semuanya sudah disiapkan oleh istri, minum atau ya semua beres. Tetapi hidup berumah tangga itu perlu ada keseimbangan.
keseimbangan. Apalagi zaman sekarang ini, perjuangan laki-laki dan perempuan untuk mengisi hidup itu seimbang adanya. Ada perempuan yang sibuk di luar mencari kerja, suaminya ada di rumah. Ya, kerjakanlah pekerjaan istri itu, mencuci pakaian, mencuci piring. Saya lihat di Bapak Andreas di tempat saya menginap, ya ibu masih di rumah, bukan, di sekolah. Begitu pulang ternyata semua sudah beres, piring, cuci pakaian dan lain-lain. Dalam hatiku mengatakan, sama dengan saya di rumah. Saya tidak memasang wibawa saya sebagai pendeta kalau ia berantakan. Ibu pergi keluar mencari kerja, bahasakan mau dikasih double pekerjaannya. Ya, itu. Jadi ada zaman keseimbangan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Makanya pernah ada di kampung laki-laki yang tidak pernah memegang pekerjaan istrinya, mencuci atau apa. Ketika istrinya itu meninggal, kelabakanlah dia. Bertumpuk pakaian di baskom, bertumpuk piring tidak dicuci karena itu. Dan itu resikonya Bapak Ibu saudara-saudara. Ya banyak keuntungan. Keuntungan yang lain di dalam pengkhotbah pasal 4 ayat 9, 10, 11. Yang satu jatuh, yang lain mengangkat. Karena ini kan sebagai suami istri tolong menolong. Satu jatuh jalan, yang lain mengangkat. Yang satu sakit, yang lain memijat, sibuk mencari obat. Tidak akan mengatakan, ya sakitmu, untungku. Tidak seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu saudara-saudara, keuntungan lain berumah tangga. Kalau dikatakan dalam pengkhotbah, juga kalau tidur berdua, badan jadi panas. Ya banyak bantal guling, tapi nasa nga bahasa kumwa de siyan ka susine kinam penawa malasu isolat. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, contoh-contoh seperti ini saya kira mengharuskan orang untuk menikah bagi yang memang dikenan Tuhan. Sekali lagi di garis bawahi, karena firman lain juga kebenarannya ada yang memang tidak untuk disiapkan untuk itu. Tapi yang berkeluarga, yang pasti itu juga yang ada dalam pikiran anak kita ini sedang letih, sehingga beberapa waktu yang lalu di Toraja di Sanggala telah diresmikan nikahnya, perkawinannya oleh Tuhan. Karena memang itu salah satu yang tidak luput dari ketika Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, tidak luput yang diciptakan adalah ini perkawinan manusia. Ya tadi untuk kepentingan banyak pihak.
Setelah diadakan perkawinan, ibadah perkawinan di Toraja, dan menurut tradisi kita, baik tradisi secara masyarakat, tradisi sebagai dalam bergereja kita, laki-laki kalau sudah, ya pengantin kalau sudah diberkati di rumah tempat perempuan, maka tidak ada lagi kuasa bagi orang tua untuk ia menahan anaknya. Dia sudah harus dibawa oleh suaminya kepada orang tuanya untuk selanjutnya mandiri sebagai rumah tangga baru. Dan bahagialah ya orang tua dari Leti, ya Mesa Omi Pasanan Mabanda lepas dari Palepeng, ya. Bapak dari Leti, ya satu kepuasan lagi karena ini beban sudah lepas dari pundak, ya. Kebahagiaan, dan itu penting harus terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Laki-laki akan membawa istrinya ke orang tua untuk dikenalkan kepada keluarga, dan selanjutnya untuk mandiri memikirkan perjalanan hidup rumah tangga selanjutnya. Apa yang kita lakukan ini masih di dalam rangkaian peristiwa beberapa waktu yang lalu di Toraja, pernikahan, lalu kita syukuri sekarang ini. Orang percaya kalau diberkati oleh Tuhan, tunjukkan. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Ini bukan kehendak kita, kehendak Tuhan juga. Kalau diberkati, harus tunjukkan bahwa telah diberkati. Bersyukur. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka sudah di dalam perjalanan, mereka sembuh. Satu yang semua sembuh, tapi satu yang kembali kepada Yesus. Kenapa kembali? Saya sudah sembuh, terima kasih. Yesus katakan, di manakah yang lain itu kecuali satu orang ini. Penting orang percaya bersyukur kepada Tuhan. Penting kita ingat bahwa acara pemberkatan, ya ini selanjutnya perjalanan hidup. Acara pemberkatan, syukur juga sekarang ini, ya tidak lama lagi akan kita kembali ke rumah masing-masing setelah bersyukur. Tapi penting kita ingat, pernikahan yang sesungguhnya baru akan dijalani oleh kekasih kita ini. Biasanya menjalani rumah tangga begitu sulit, tidak gampang. Disinilah pentingnya kesatuan hati suami istri untuk membangun rumah tangga. Sebab bukan tidak mungkin rumah tangga akan buruk jadinya kalau tidak ada kesatuan hati. Hati suami istri. Artinya salinglah menghargai, saling menghormati. Dibutuhkan. Biar sayur saja dimakan kalau saling menghormati, melebihi daging. Daging sudah banyak masuk tubuh,
tapi tidak saling menghargai justru timbulkan penyakit. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara ya, jadi ya tanam dalam hati ya, letih dengan ya kaum sangat. Oh ya, Set. Ya, saya katakan Set karena saya baru mau belajar ini nama panjangnya. Jadi ya, Set. Milikilah pikiran ini. Ada pikiran yang cemerlang, boleh ditaruh di dinding. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Tapi kalau tidak baik salah satunya, anggaplah bahwa karunia Tuhan kepadamu sengaja Tuhan pertemukan supaya engkau perbaiki. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak baik dalam rumah tangga. Mesti baik. Jangan menuntut baik kalau kita tidak baik kepada pasangan kita. Jadilah suami yang mampu membangun perasaan damai istri. Jadilah istri yang mampu membangun perasaan damai suami. Perlihatkanlah kesetiaan yang bagus, sehingga membuat pasangan tidak meragukan cinta yang diberikan. Tidak mungkin Tuhan tidak akan membuat rumah tangga kita baik kalau suami istri sudah saling baik. Itulah keuntungan berumah tangga, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya semua kebutuhan terpenuhi. Tapi supaya terpenuhi sungguh-sungguh, jangan lupa istri yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk istri yang baik. Amin. Ya, mari renungkan kembali Bapak Ibu firman ini melalui saat teduh. Silakan. Ya, mari kita menyanyikan Keluarga Hidup Indah. Keluarga
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kami dengarkan. Pentingnya berkeluarga untuk memenuhi amanat yang Engkau telah adakan dahulu kala. Yang tidak luput dari yang Engkau kehendaki adalah perkawinan. Anak kami Seth dan Leti, salah satunya, kembali menggenapinya beberapa waktu yang lalu di Toraja. Dan sekarang ini kami berkumpul mensyukurinya. Kami mendengarkan firman-Mu, pentingnya hidup saling mengasihi dalam rumah tangga. Firman ini Engkau akan tanam dalam hati kami semua. Engkau akan tanam dalam hati sepasang anak Tuhan rumah tangga yang baru ini. Laki-laki yang baik untuk istri yang baik. Istri yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu yang akan ditanam dalam hidup mereka sebagai amanat daripada Tuhan sendiri. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang besar ini. Engkau telah memberkati mereka dalam pernikahan di Toraja. Dan selanjutnya mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga yang begitu sulit. Tapi Yesus Gembala yang baik akan mengendalikan bahtera rumah tangga mereka sehingga tetap berjalan dengan baik. Badai pasti banyak, tapi badai itu akan diubah jadi tenang, sehingga mereka menjalani rumah tangga dengan baik. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang Kau telah karuniakan kepadanya sebagai alat-Mu memberkati keluarga ini melalui pekerjaan baik suami maupun istri, dan pekerjaan itu akan senantiasa disyukuri kepada Tuhan. Pada saatnya nanti juga Engkau akan memberi keturunan. Biarlah sepasang anak Tuhan ini berketurunan untuk melengkapi rasa senang mereka dalam berumah tangga. Orang tua kedua belah pihak sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sebuah beban lagi sudah lepas dari pundak. Tanggung jawab dialihkan kepada anak itu sendiri. Engkau akan memberkati orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara kedua belah pihak. Semua yang hadir ini adalah bagian dari keluarga kedua belah pihak. Dalam pekerjaan masing-masing, petani, pegawai, tukang, pedagang, dan lain-lain sebagainya, sesuai yang Engkau karuniakan di pihak keamanan TNI Polri. Semua itu adalah karunia-Mu untuk dikerjakan oleh semua umat-Mu yang bersaksi hari ini. Tuhan tetap akan memberkati, supaya dari pekerjaan itu umat-Mu melangsungkan hidup memuji memuliakan Engkau. Jemaat-Mu, jemaat Kalvari Sikamase ini tetap Engkau berkati. Atau dari jemaat-jemaat dari mana saja kami hadir, berkatilah setiap jemaat umat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami doakan pemerintah Kabupaten Mamasa, terus Engkau memberkati agar pemerintah senantiasa menggalakkan, mengupayakan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah adalah wakil-Mu di muka bumi ini untuk damai sejahtera. Terkhusus Bapak Wakil Bupati Mamasa yang hadir bersama dengan kami sebagai tanda kesetiaannya di dalam mengayomi masyarakatnya. Selalu ada waktu yang diluangkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas.
Berkati dalam perjalanan hidup, memimpin, mendampingi bupati, memimpin masyarakat Kabupaten Mamasa ini, tetapi juga di dalam bidang-bidang yang Engkau karuniakan, karena hambamu ini banyak bidang juga dipegang dalam keluarga, tetapi juga dalam persekutuan kaum bapa di Gereja Toraja Mamasa. Engkau berkati semua yang hadir ini punya bidang masing-masing, yang semuanya itu kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Biarlah kami mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebahagiaan keluarga, kebaikan jemaat, kebaikan masyarakat. Berkati kami semua ini untuk kembali ke tempat masing-masing. Biarlah tiba di tujuan dengan selamat. Keluarga pada saatnya nanti akan kembali ke Toraja. Roh Tuhan akan mendampingi untuk sampai di sana. Di sana akan tetap pujian dinaikkan kepada Tuhan. Berkati gedung ini supaya senantiasa menjadi dipakai oleh Tuhan, mendatangkan kebaikan kepada masyarakat di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, dengan mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Ada acara persembahan natura. Untuk persembahan natura diberi kesempatan kepada Bapak Penatua Patompo untuk memandu. Ya, untuk persembahan natura nanti sebentar. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari KJ 393 bait 1 sampai bait yang ketiga. Betapa
kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah-Mu karena Tuhan telah memberi kesempatan beribadah hari ini dalam mendukung sukacita keluarga besar di tempat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, baik itu persembahan uang maupun persembahan natura, bahkan persembahan hidup kami. Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, dan kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Dan diberkatilah sidang jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pergilah kamu memberitakan firman yang sudah didengarkan ini. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama dan keluarga yang dari Toraja. Biarlah kembali ke Toraja pada saatnya nanti. Rumah tangga yang baru, jalanilah rumah tangga dengan sebuah tanggung jawab dan dengan iman kepada semuanya. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Demikian ibadah syukur kita saat ini. Saya bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin ibadah syukur pada saat ini. Sekali lagi kepada rumah tangga yang baru, terus menjalani rumah tangga dengan sebuah iman kepada Tuhan. Terima kasih. Masih untuk jemaat Kalvari Sukamase diberi harga kembali Bapak Ibu. Berapa? 50? Satu kali. Dari arah luar 2 kali. 2 kali.
3 kali. Kemudian selanjutnya untuk jemaat Katoan. Diberi harga Bapak Ibu 101 kali. Satu kali, Bapak Ibu. Saya salah dengar. Minta maaf. Belum ada harga. Saya salah dengar di depan saya bilang saya kira 100. Oh 100. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Kalau belum selesai lelang kita belum beristirahat Bapak Ibu. Jadi tolong bantu kami. Diberi harga masih untuk jemaat Katoan 1 kali sebelum istirahat. 50. 2 kali. 2 kali. 100. 2 kali. 3 kali. Bapak Wakil Ketua. Selanjutnya masih ada lelang untuk jemaat Salulo. Ya, diberi harga Bapak Ibu. Belum ada harga, 1 kali. 50. 2 kali. 2 kali. 3 kali. Nah, tinggal sedikit Bapak Ibu. Dikasih harga. Setelah ini baru kita istirahat. 100, 2 kali, 3 kali. Ya, selanjutnya untuk ditujukan kepada pemuda Sanggar Seni Oratio Voice. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kaki juga. Masih kurang lebih sama, besar, sudah 3 kaki. 100, 2 kali, 3 kali. Masih kaki Bapak Ibu, diberi harga 50 dari luar, 1 kali, 2 kali, 100, 2 kali, 3 kali. Puji Tuhan, kembali diucapkan terima kasih. Demikian telah kita ikuti bersama ibadah syukur atas selesainya pemberkatan pernikahan bagi kedua anak saudara kita, Ayu Ratsio Gusnagung Melita dan Leticia Petodi, yang telah dilaksanakan di Tanah Toraja beberapa hari yang lalu, dan kepada hamba-hamba Tuhan yang telah memimpin kita di dalam ibadah syukur pada
siang hari ini diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada kedua adikku terkasih, Seth dan Leti, sejalan dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Seiring waktu, kemolekan bisa pudar, kegantengan bisa pudar, bahkan cinta bisa pudar, tapi kasih akan tetap awet dan bahkan makin lama akan makin kuat, karena di dalam kasih ada Kristus. Dan jika Kristus yang memimpin sebuah perjalanan rumah tangga, perjalanan sebuah keluarga, maka percayalah, keluarga itu, rumah tangga itu akan sampai pada pelabuhan bahagia. Bahagia bukan kaya raya, bahagia bukan selalu senang, bahkan bahagia bukan berarti tidak ada masalah atau tantangan. Tetapi bahagia adalah ketika sebuah keluarga bisa memandang segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan bahtera rumah tangganya sebagai satu anugerah Tuhan yang harus selalu disyukuri. Karena itu, Seth dan Leti, selamat berbahagia. Bagi kedua adikku terkasih, mana senyumnya? Iya, luar biasa. Senyum yang luar biasa yang menandakan kesiapan mereka untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan dengan selalu bersama, berjalan bersama, dan sertakan Yesus di dalam rumah tangga kalian. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu hadirin keluarga yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama ungkapan hati keluarga dan ucapan terima kasih yang dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kekasih kami, Bapak, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Martinus Tiranda SIP, sekaligus sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mamasa. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sudah jam berapa sekarang? 1:30. Saya akan sambutan 30 menit supaya pas jam 1. Yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Bapak-bapak pendeta, segenap hamba Tuhan, teristimewa Badan Pekerja Majelis Jemaat Kalvari yang saya hormati, dan saya hormati dan banggakan seluruh keluarga yang datang dari Toraja menyertai kedua anak kekasih. Yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang hadir pada saat ini, yang walaupun seluruhnya hadir sebagai keluarga termasuk saya. Yang saya hormati seluruh keluarga, para sahabat, para kerabat, dan handetolan yang berbahagia pada saat ini, serta yang kita muliakan bersama. Kedua mempelai Seth dan Leti, yang juga dua mempelai tua di sampingnya yang saya hormati. Pertama-tama, atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua pada acara syukuran keluarga di tempat ini. Terima kasih atas semua sumbangsi, terima kasih atas semua pengorbanan, dan terima kasih atas waktu yang diluangkan menghadiri undangan keluarga pada saat ini. Tentu kami sadar bahwa dalam sepanjang acara ini ada banyak yang tidak sempurna. Atas nama keluarga kami mohon dimaafkan atas ketidaksempurnaan itu. Terima kasih kepada majelis dan pendeta yang telah melakukan pemberkatan nikah di Toraja. Dan juga terima kasih kepada pendeta tadi yang telah berkhotbah bahwa tidur bersama-sama itu lebih hangat. Beliau ini juga adalah ketua Persekutuan Kaum Bapa Klasis Panak.
Jadi kami sama-sama PKB, cuma dia PKB sendiri, saya PKB pangkat 2. Dan kepada Seth dan Leti tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya hanya mau ingatkan lagi, Seth, bahwa hari ini kau buktikan bahwa segala sesuatunya membutuhkan keberanian. Hanya orang yang berani yang berhasil dalam hidupnya, termasuk menikah, itu butuh keberanian. Jadi yang belum mau menikah belum berani. Kalau Pak Pendeta tadi memberi nasihat tentang keuntungan berumah tangga, saya sedikit akan menakutimu tentang bagaimana berumah tangga. Tapi supaya saya tahu, saya menilai bahwa Leti lebih berani daripadamu. Karena Leti berani menjatuhkan pilihannya memilihmu, padahal Leti tahu kau setiap saat dikelilingi perempuan cantik. Leti punya keberanian yang luar biasa, memilih Seth, seorang yang setiap saat bersama-sama dengan banyak bintang. Itu karena Leti percaya Seth adalah juga orang berani, tidak akan tergoda pada orang-orang lain. Dan lebih berani lagi Seth datang menikah ke Toraja. Itu keberanian yang luar biasa. Jadi intinya di dalam berumah tangga untuk segala sesuatunya, termasuk berumah tangga, butuh keberanian. Keberanian yang saya maksudkan adalah keberanian yang positif dan alkitabiah, bukan berani bertengkar atau bukan berani bercerai, tapi berani meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengganggu rumah tangga. Dan keberanian yang paling hakiki adalah berani berjanji kepada Tuhan. Itu keberanian juga. Berani berjanji kepada Tuhan bahwa kalian telah mengikatkan diri dalam sebuah rumah tangga. Itu luar biasa keberanian. Jadi kalau orang bilang segala sesuatunya butuh uang, saya bilang segala sesuatunya butuh keberanian. Jadi maaf anak-anak muda yang belum berani, bangkitkan keberanian. Supaya khotbahnya Pak Pendeta tadi tergenapi. Tapi Pak Pendeta biasanya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih terasa cinta dan sayang. Tapi setelah puluhan tahun, sinakwa tomatua siala sulu murah tahu. Nah ini yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada keluarga yang di Toraja. Sebenarnya saya harus hadir pada pernikahan itu, tapi karena ada acara rapat sehingga saya tidak hadir. Juga kepada kakandaku sekaligus guruku, Bapak Nona dan Mama Nona, baru hari ini saya bisa hadir. Dan atas nama keluarga, atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Mamasa, dan atas nama Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Mamasa, kepada kedua mempelai kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Jadikanlah rumah tanggamu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.